Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semua, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Ini adalah rutinitasku siang menjelang sore ya Bun. Jadi habis pulang kantor tadi aku sempat isoma dan istirahat sebentar. Kemudian aku lanjutkan untuk ke dapur menyelesaikan satu PR menu masakan yang pagi tadi udah aku planning. Jadi ceritanya pagi tadi aku sudah marinasi paha ayam ini dengan setengah sendok teh merica, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh ketumbar. Kemudian aku simpan di dalam kulkas bagian bawah agar bumbu marinasinya meresap ke daging bagian dalam. Habis itu aku siapkan tepung basah dan tepung keringnya. Nah, di sini untuk tepungnya aku menggunakan tepung serbaguna dari Sajiku. Jadi lebih praktis saja ya. Kalau biasanya kadang aku menggunakan tepung serbaguna, kadang juga aku menggunakan tepung terigu yang aku beri bumbu. Jadi kalau aku memakai tepung terigu, biasanya aku pakai bumbunya sama merica bubuk, kemudian ketumbar bubuk, garam halus, dan bawang putih yang dihaluskan. Nah, kalau buat makan siang, kebetulan sup sapi semalam itu masih ada, jadi tadi aku tinggal panasin saja. Nah, ini menu yang aku buat sore atau malam lah. Biasanya anak-anak suka sore itu ngulang lagi makannya, kemudian buat makan malam juga. Sekarang ayamnya sudah aku celupkan ke dalam tepung yang basah, lalu aku masukkan ke dalam tepung yang kering seperti ini. Nah, ini tidak perlu diremas-remas gitu ya, cukup aku tabur-taburkan saja sampai tepung keringnya lengket. Kemudian aku masukkan lagi ke dalam tepung yang basah. Setelah itu masukkan lagi ke dalam tepung yang kering, paling tidak sekitar 3 kali lah supaya nanti kriuk-kriuknya itu lebih tebal. Nah, sambil Bunda menemani aku masak, aku mau cerita-cerita dulu tentang awal mula aku nge-YouTube ya Bun. Jadi, aku tergerak membuat YouTubeku ini di bulan April tahun 2020. Waktu itu masa pandemi COVID-19 di mana daerah tempat aku tinggal masuk ke zona merah. Sehingga aku mempunyai banyak waktu luang untuk berada di rumah bersama anak-anak. Nah, sementara saat itu suamiku ditugaskan menjadi tim Satgas COVID-19 yang membuat aku betul-betul ngerasa sepi gitu dan was-was, khawatir, sehingga di sini antara aku pengen membuat YouTube atau tidak itu masih sempat ragu, karena yang pertama aku nggak konsen untuk YouTube, yang kedua tapi aku pengen mengabadikan semua kegiatan-kegiatanku bersama anak-anak di rumah. Selain itu, aku juga pengen konten-konten yang aku share ini dapat menghibur, menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Pokoknya setidaknya bermanfaat untuk orang banyak, walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasanku dalam pembuatan video atau konten YouTube. Akhirnya aku coba-coba buat konten YouTube pertamaku. Waktu itu aku mau ngajak anak-anak untuk buat video keseharian, tapi ternyata anak-anakku masih anti dengan kamera. Jadi alhasil aku buatlah konten YouTube memasakku di dapur waktu itu. Aku masak dengan bumbu seadanya, kemudian aku buatlah waktu itu resep ikan bakar. Dan ternyata dari resep ikan bakar itu banyak juga, lumayan sih yang nonton ya. Jadi aku kaget karena subscriber itu cuman keluarga kecilku, paling ada 5 atau 6 orang gitu. Dan akhirnya aku buatlah konten-konten selanjutnya. Nah, di sini aku buat kontennya juga nggak pernah memaksakan diri. Jadi dalam arti kata, kalau aku mood punya waktu luang, maka aku buat konten. Tapi kalau aku lagi punya kesibukan atau lagi nggak mood, maka aku betul-betul nggak buat konten sama sekali. Itulah sebabnya mengapa konten-konten yang aku up itu nggak beraturan waktunya ya. Ada yang mungkin aku off selama seminggu, ada yang lebih dari 2 minggu aku up, kadang juga seminggu 2 kali ya, tergantung dari mood aku membuat konten.
Nah, di sini aku mau cerita dan sharing sekalian ya. Jadi, mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa YouTube itu subscribernya bisa dibuat sendiri atau viewernya bisa dibuat sendiri. Nah, ini menurut pendapat aku berdasarkan pengetahuanku melihat sharing dari banyak YouTuber senior bahwa itu pendapat yang salah besar karena YouTube itu punya banyak peraturan dan peraturannya itu sangat ketat. Oh ya, sampai kelupaan ya. Nanti kita sambung lagi cerita YouTube-nya. Ini aku lagi memanaskan minyak sayur untuk menggoreng fried chickennya. Jadi gunakanlah minyak sayur yang betul-betul banyak sehingga ayamnya waktu kita masukkan ini betul-betul terendam. Kemudian waktu kita memasukkan ayamnya, tunggu sampai minyak sayur ini benar-benar panas. Kalau ada yang gagal fokus ngelihat minyak sayurku ini ya, kenapa warnanya agak sedikit kecoklatan. Jadi ini tadi minyak sayur bekas aku menggoreng ayam ungkep kemarin, jadi warnanya agak sudah kuning gitu. Aku campur dengan minyak sayur yang baru. Nah, sekarang aku lanjuti ya masalah nge-YouTube tadi. Jadi, apabila kita melakukan pelanggaran sedikit pun, maka YouTube itu akan mudah sekali mendeteksi. Bahkan bisa jadi nanti channel YouTube kita itu karena dinyatakan melakukan pelanggaran, maka tidak akan dimonetize, alias tidak akan memperoleh iklan. Ini ayamnya udah matang, jadi udah aku angkat, warnanya sudah kecoklatan gitu. Jadi gunakan api kecil supaya matangnya itu sampai ke dalam, kemudian dia nggak gosong di luar. Sajikan fried chicken dengan saus sambal atau saus tomat. Dan ini aku mau icip-icip dulu fried chickennya. Jadi boleh dicoba ya bun, asli ini enak banget, buatnya juga simple dan praktis. Aku bersyukur banget walaupun pencapaian YouTubeku baru sampai sini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan berkembang. Mohon dukungannya selalu ya dengan like, komen, share ke media sosial yang kalian punya. Serta jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Dan aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video YouTubeku ini. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.